Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanita. Tim 210031 Kelompok 3 akan melakukan tutorial acara 3 yaitu kemiringan lereng dan sayatan terbuka. Dan sayatan terskala. Yang dilakukan adalah melakukan clipping untuk kontur sama batas administrasi pada acara yang sebelumnya. Selanjutnya untuk kegiatan untuk pembuatan kemiringan lereng kita open art toolbox-nya, 3D analysis tool, kemudian data management, kemudian tin. Create tin. Untuk koordinatnya untuk outputnya kita setting di sini, di data acara 3, di folder acara 3. Dan saya koordinatnya kita sesuaikan dengan yang kemarin. Kemudian untuk inputnya kita pakai yang kontur klik OK. Nah, untuk tim sudah jadi. Selanjutnya kita melakukan menjadikan ke raster. Caranya adalah open, kemudian ke bagian 3D analysis tools, kemudian ke conversion, kemudian from tim, kemudian tim to raster. Kita masukkan tim tadi, kemudian outputnya nggak usah diganti karena punya saya nggak bisa. Selanjutnya ini dibiarkan saja. Sudah betul float sama linear. Oke, selanjutnya kita oke saja. Bentar. Oke, selanjutnya kita melakukan open art toolbox, jadi analis tools, kemudian di bagian raster surface, kemudian kita membuat slope. Input rasternya di bagian tadi tin, kemudian ini karena nggak bisa, jadi biarkan aja. Kemudian outputnya kita ganti percent rise. Untuk metodenya sudah benar, kita oke aja. Oke, slope-nya udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat ini raster reclass. Caranya adalah art toolbox, kemudian yang ini raster reclass, kemudian di bagian reclassivity. Untuk outputnya kita sesuaikan sama yang poin 4 tadi sebelumnya, yaitu di bagian slope tip. Kemudian ke ini tetap value, kemudian ke classivity. Nah, ini kita ganti ke manual, klasesnya. Ini klasesnya diganti 7, kemudian ini diganti manual. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian break value. Nah, di sini tuh kita sesuaikan dengan Panduidan metode 7. Pertama ini ada dari yang terakhir, kalau pertama tuh susah soalnya. Ini kita yang paling tertinggi 140 ke atas. Saya pakai 141, 140. Kemudian 70, ini 30. Ini disesuaikan dengan Panduidan. Kemudian ini 15. Kemudian ini adalah 7. Dan yang paling atas adalah 2. Nah, klik OK. Dan klik OK. Nah, reclassivity-nya udah jadi. Kita masuk ke bagian art toolbox lagi, kemudian conversion tools. Kita ke from raster, kemudian raster to polygon. Kita akan membuat polygon, kemudian kita isikan pada data poin sebelumnya, itu raster class yang udah kita buat slope-nya. Kemudian di bagian output-nya nggak usah kita ganti, dan klik OK. Oke, sudah jadi untuk dijadikan polygon-polygonnya. Nah, selanjutnya kita ke klik kanan pada raster polygonnya, dan open attribute, kemudian kita ke bagian add fillet, dan kita ganti nama menjadi luas. Tabnya diganti jadi pro, kemudian klik OK. Nah, di bagian luas kita klik kanan, kemudian ke calculate geometrik. Yes. Nah, ini diganti area, benar-benar jadi disesuaikan 8, dan ini udah klik OK. Yes. Dan udah kita melakukan ini. Kita mengidentifikasi polygon yang menurut kita kecil dan perlu kita select. Caranya adalah kita harus cari tahu dulu. Itu klik identity, kemudian kita cari sekiranya polygonnya itu besar tapi nggak terlalu besar, kecil juga nggak terlalu kecil. Jadi kita select aja untuk yang luas yang kurang dari luasan yang akan kita hilangkan. Contohnya di sini aku pakai polygon yang nih. Nah, ini luasannya kita copy aja. Oke. Nah, udah kita balik lagi ke open attribute, kemudian select by attributes. Kita masukkan rumusnya. Luas. Kemudian sama dengan kurang dari. Nah, kita paste. Oke. Kita apply aja. Oh, kita cari di sini dulu. Nggak bisa langsung di paste. Kita
Saat kita cari luasan yang sama seperti ini. Karena yang nggak bisa jadi kita klik 2 kali, sama apply. Nah, ini bisa. Nah, ini luasan yang akan kita hilangkan yang kurang dari luasan yang tadi. Kita apply, kita bisa close saja. Kemudian untuk mengeliminatnya, kita masuk ke bagian Art to Bulk. Kemudian kita ke Data Management. Kemudian kita ke Generalization, Eliminate. Berikutnya kita pakai ke yang polygon tadi. Nggak usah diganti. Kemudian kita oke. Ini untuk yang Crystal Eliminate Polygon. Kita masuk pada bagian yang tadi raster polygon element. Klik kanan, kemudian properties. Kemudian kita ke kategori, kemudian diganti grid code. Ini add all value. Nah, di sini ada beberapa kelas yang dari Van Zuiden. Kita sesuaikan warnanya menjadi hijau tua, kemudian hijau muda, kemudian warna kemudian warna jingga. Nah, kalau ini kuningnya mungkin bisa jentil yang cerah aja. Oke. Kemudian kita apply and oke. Nah, ini warna-warnanya. Yang mendominasi adalah hijau tua tentunya. Kemudian ada warna kuning dan ada beberapa yang jingga yang mungkin kehalang. Ini kita clear select picture aja biar nggak ganggu. Aja kita masuk ke bagian artwork, kemudian masuk ke kategori cartography tools, kemudian masuk ke bagian generalization, kemudian masuk ke bagian smooth polygon. Ini tujuannya untuk biar polygonnya nggak terlalu ke amak atau di smooth gitu. Kita masukkan pada yang um, hasil smooth itu. Kita masukkan yang bagian pada poin 9 tadi, eliminate. Nah, untuk itunya nggak usah diganti, untuk smoothnya diganti Bayesian interpolation. Setelah itu kita oke. Kita nunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini smoothnya udah selesai, bisa dilihat jadi kayak lebih banyak lengkungannya daripada yang polygon tegak tadi. Nah, ini kan masih ada area yang di luar batas administrasi. Kita bisa melakukan klik. Kita melakukan klik untuk ini kan tadi peta kemiringan larinya. Kita geo sparsing klik, kemudian outputnya kita masukkan hasil smooth tadi, ini yang ada S-nya. Kemudian kliknya kita masukkan batas administrasi. Kemudian klik OK. Nah, nih, klipnya udah jalan. Kemudian kita bisa checklist, unchecklist batas batas kemiringan lerengnya. Ini peta kemiringan lerengnya yang namanya mungkin belum aku ganti. Kemudian selanjutnya kita ke bagian ini. Klik kanan, kemudian properties, kemudian kategoris, value-value diganti grid code, dan untuk mempersingkat aja kita langsung import pada bagian yang reclass tadi, yang sesuai sama uh, reclass loop. Klik OK. Ini kita tetap grid code, OK. Nah, ini udah sesuai, kemudian kita apply, dan OK. Nah, ini untuk peta kemiringan layarnya. Jadi, tinggal untuk melihat konturnya kalian. Kebanyakan adalah warna ini. Ini ada singgahnya sedikit. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian pembuatan sayatan. Pertama adalah kita checklist pada bagian tin aja. Nih, kemudian kita klik 3D Analysis Option, kemudian lokasinya kita buat lokasi baru, buat folder baru.
Kita ketik sayatan. Kemudian oke. Oke. Kita terus klik oke juga. Nah, selanjutnya kita klik interpolate line. Kita ke bagian line line. Nah, kita bisa lihat ada bagian-bagian yang kiranya mencakup seluruh area Yunanya. Eh, ini maksudnya. Nah, kita klik double klik untuk mengakhiri. Nah, jika dirasa eh, kita nanti bisa ubah, kemudian kita ke bagian profil graph. Nah, ini hasil sayatan dari profil graph-nya. Selanjutnya kita masuk ke inset. Data frame, kita buat data frame baru. Di sini hilang karena layarnya ada baru. Nah, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita atur, kita aktifkan dengan memasukkan koordinatnya. Kita apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke add data pada layarnya. Sini. Kita masukkan PG1 SLP, kemudian add, kemudian oke. Selanjutnya kita klik kanan pada layar PG1, terus kemudian kita open attribute table, kemudian add violet, kemudian ini kita bisa membuat gitu. Nah, ini kita masukkan jika ingin membuat eksagerasi misalnya 5 kali. Berarti Z kali 5, kemudian klik ininya dibuat float, kemudian klik oke. Nah, di sini ada tampilan kolom Z kali 5. Kita klik kanan, violet calculator, and yes. Nah, kita bisa masukkan rumus untuk luasan dari eksagerasinya. Luasan kayak ya eksagerasi 5 kalinya itu rumusnya Z, terus kita jangan lupa di spasi, kemudian bintang. Bintangnya kita dari sini aja. Kemudian 5. Ini kalau eksagerasinya 5. Kemudian kita klik oke. Nah, ini udah hasil eksagerasi 5 kalinya. Kemudian kita ke tabel option. Kita ekspor. Kemudian kita ganti untuk output tabelnya. Kita masukkan, ini nggak usah diganti, ini aja. Save type-nya diganti DB, DB table. Kemudian save. Klik OK. Yes. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan pada layar export. Export output. Kemudian kita masuk ke bagian display XZ data. Kita masukkan X-nya itu M. File, file-nya Z untuk ketinggiannya. Nah, ini untuk elevasi normal. Kalau yang kali ini adalah tadi eksagerasi, maksudnya eksagerasi normal dan eksagerasi 5 kali. Kemudian kita ininya disesuaikan 48. Kemudian kita klik OK. Waduh, salah pencet. Nah, ya udah, kita akan keluar export output event. Kemudian kita klik kanan, zoom to layer. Nah, ini hasil dari eksagerasi normalnya. Kemudian kita klik Art Toggle. Ini bisa disilang aja. Kemudian kita ke bagian Data Management Tools. Kemudian kita masuk ke Feature. Kemudian ini point to line. Nah, inputnya kita pakai yang file event tadi. Kemudian ini yang nggak usah diganti. Oke, kita oke aja. Nah, waduh. Nah, udah berhasil di garis sayatannya. Kemudian kita bisa ke layout view. Nah, dan kita bisa atur dulu. Kita atur skala dulu nih. Untuk skalanya kita sesuaikan dulu. Kita bulatkan menjadi 1 banding berapa nih? 100. Oke. Nah, untuk ini bisa kita ubah, bisa kita ganti-ganti dengan menggunakan pen untuk menggeser atau menata layout. Kalau untuk merapikan bisa pakai yang select element. Ini juga kita atur. Nah, ini juga sekali kita sama dengan yang sebanding 100.000. Kita bisa
zoom layar biar kelihatan. Kita pilih bagian properties, kemudian properties, kemudian kita simbologinya kita samakan seperti eh kita ke bagian koordinat sistem, kita atur koordinatnya, kemudian kita apply, selanjutnya kita ke label ke bagian grid, kemudian new grid, kemudian kita atur ininya, next, tinggal tabel only, ini kita biarkan, kemudian next, next, finish, kemudian kita ke properties, kemudian kita tambah link yang di bagian ini dibiarkan aja, kita ke bagian label, kita acak list label aksesnya sama right, kemudian yang kita oke, kemudian kita balik ke properties lagi, kemudian ke bagian add additional properties. Nah, ini kita ke number format, kita buat jadi 0, kemudian kita oke, oke, kemudian ke akses. Ini kita acak juga, kemudian apply, and oke. Oke. Nah, ini udah jadi untuk bagian saya tanya. Ini dia mulai dari 0. Nah, untuk memperbesar atau membuatnya dari 0, kita bisa mengajukan aja. Ini masih berupa titik, kita bisa jadinya menjadi sebuah garis dengan cara tadi, setelah kita artwork tadi di point line, kita bisa uncheck list begini, nah, menjadi sebuah garis. Nah, selanjutnya karena ini udah selesai, kita bisa nge-uncheck list pins, dan kita checklist yang bagian kita kemiring layar. Jadi bisa kita dekatkan pada bagian 0 ya. Wait. Nah, ini adalah hasil saya tentara skala yang telah dibuat. Kita bisa rapikan sayatan dengan tadi pen dan juga select elemen. Ini kita juga pastikan untuk sayatan berada di 0,0. Kemudian ketika sudah, jangan lupa kita save as dan masukkan dalam folder yang telah kita buat. Sekian tutorial dari acara 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.